Halo semuanya, selamat siang saya ucapkan dari Bandara Udara Internasional Soekarno-Hatta. Sekarang ini saya sudah berada di Terminal 1 dan rencananya pada perjalanan kali ini saya akan balik menuju ke Bandung, naik kereta cepat menuju stasiun Tegaluar. Nah, gimana untuk perjalanan naik kereta cepat dari Bandara Udara Soekarno-Hatta menuju ke Bandung? Tonton videonya sampai habis dan jangan di-skip. Sekarang ini saya sedang berada di Terminal 1B di dekat counter Citylink ya. Nah, jadi dari Terminal 1 ini kita harus jalan menuju ke arah sana mencari Pul Damri. Kalau nggak salah Pul Damri sekitaran sini teman-teman. Kayaknya kita nyebrang aja kali ya lewat sini nih. Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta itu gede banget. Ini wilayah Bandar Udara Terminal 1, terus ada Terminal 2. Kalau Terminal 2, seingat saya untuk penerbangan internasional, tapi macam maskapai AirAsia, Lion, dan lain-lain. Kalau kalian naiknya Garuda, SQ, ataupun juga pesawat-pesawat flagship kali ya, itu adanya di Terminal 3. Nah, sepertinya di sekitaran sana tuh, Pul Damri. Teman-teman bisa lihat kalau di sini banyak bis, ada juga travel kali ya. Dan di sana ada bangunan. Mungkin membeli tiketnya ke sana ya. Kita coba tanya-tanya dan beli tiket dulu. Nah, teman-teman bisa lihat di sini banyak banget taksi Bluebird dan ini adalah Terminal 1B untuk kedatangan. Untuk ruang tunggu Damri dan halte bis lah ya, ini ada tepat berada di depan pintu kedatangan 1B. Untuk pembelian tiketnya bisa lewat vending machine yang di sana, yang ada mbaknya tuh. Cuman kebetulan untuk sekarang ini vending machine ada error, sehingga tidak bisa beli tiket lewat sana, namun kata mbaknya nanti langsung naik aja ke bis, bayar di atas gitu loh. Di sana ada kereta bandara, dan apabila teman-teman mau berpindah antara bandara dari Terminal 1, kedua, ketiga, kalau nggak salah bisa naik itu ya teman-teman. Dan rasanya tuh gratis atau berbayar saya kurang tahu, tapi harusnya gratis ya kalau pindah terminal doang. Fasilitas transport publik, karena di sini juga saya lihat ada layanan bis gratis untuk pindah terminal gitu. Barusan saya lihat kan ada antri-antri ya, orang-orang pada mau beli tiket Damri, ternyata udah bisa. Saya udah beli tiketnya dengan harga Rp80.000. Pembayarannya non tunai, menggunakan kris bisa ataupun juga menggunakan debit. Nah, untuk layanan bis Damri ini di Terminal 1 Bandara Soekarno-Hatta dilayani setiap jam dari pukul 7 sampai dengan pukul 19.30. Tiap jam ada keberangkatan ya teman-teman. Jadi dari jam 7, ada lagi jam 8, jam 9, jam 10, sampai dengan seterusnya. Dan di sini juga ada ruang tunggu ya teman-teman. Ruang tunggunya ber-AC, jadi buat kalian yang memang ingin menunggu kedatangan bis, adem-ademan di area dalam sini ya. Ada juga yang jual makanan, cemilan, bisa jajan-jajan dulu. Ada juga tempat buat ngecas nih di sini. Sekarang udah jam 15.00, jam 3 sore ya. Dan jadwal keberangkatan untuk bisnya itu jam 3, namun belum nyampe teman-teman. Ya biasa kalau bis itu kan melihat traffic atau melihat kepadatan jalan raya. Cuman harusnya untuk keterlambatan nggak terlalu lambat-lambat banget sih. Dan kalau nggak salah untuk estimasi waktu tempuh sekitar 1 jam sampai dengan 1 jam setengahan sih. Sekarang udah jam 15 lebih 25 menit ya teman-teman.
udah terlambat hampir setengah jam. Masih belum ada panggilan untuk bis Damri ke arah KCIC Halim ya. Tadi itu saya sempat dikasih informasi sama petugas kalau ternyata ada rombongan dan yang harusnya menggunakan bis-bis kecil lah ya, modelan kayak gini, bakal dirubah armada ke bis yang lebih besar. Nanti saya bakal ngikut bareng rombongannya teman-teman. Cuman nggak tahu ya, masih belum ada. Oh itu tuh, udah ada panggilan. Yang ini kayaknya teman-teman. Oh ya, sip. Oh baru dikasih tahu ya. Ini seatnya bebas. Seatnya bebas, silakan. Oke, makasih ya. Nah, kebetulan. Oke lah. Kayaknya di sini aja teman-teman, paling depan deh ya. Ternyata kita nggak sendirian. Ternyata penumpangnya rame banget teman-teman. Mungkin ini yang dimaksud rombongan itu ya. Gokil sih. Ini bisnya bis besar ya teman-teman, dengan kapasitas 40 kursi katanya. Dan penumpangnya full. Mantep banget ya. Namun mungkin karena efek pergantian armada, tiba-tiba ada rombongan yang sebanyak itu mengakibatkan perjalanan saya terlambat kurang lebih setengah jam. Saya berdoanya sih supaya nanti kita sampai ke Halim masih bisa ngejar kereta sebelum jam 5 ya. Ini udah jam 15 lebih 30. Ya, kisaran nyampe maghrib mungkin di stasiun Tegaluar. Pukul 15 lebih 37 berangkat dari Bandara Soekarno-Hatta ya teman-teman. Dari shelter bis yang ada di Terminal 1B. Kalau saya lihat di Google, estimasi waktu tempuhnya itu 50 menit. Mungkin perkiraan nyampe di Halim sekitar jam setengah 5 ya. 16.30-an. Semoga perjalanannya lancar deh. Ternyata setelah diberangkatkan dari Terminal 1, bisnya ini mampir dulu ke Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Nah, untuk Bandara Soekarno-Hatta Terminal 3 bener-bener ukurannya gede banget. Beda sama Terminal 1 ataupun juga Terminal 2 yang tadi. Setahu saya, untuk Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta dikhususkan bagi pesawat-pesawat flagship lah, macam Garuda Indonesia, Malaysian Airlines, Singapore Airlines, Qatar, dan lain-lain. Itu pesawatnya ada di Terminal 3. Pukul 16 lebih 42 menit, saya sudah tiba di stasiun KCIC Halim ya teman-teman. Dan untuk stasiun Halim ini merupakan stasiun yang terkoneksi antara moda transportasi kereta cepat Jakarta-Bandung dan juga LRT. Kalau LRT di sebelah sana ya, kalau stasiun KCIC-nya yang ini teman-teman. Kebetulan saya belum beli tiket ya. Jadi palingan bisa naik kereta jam 17 lebih 25 menit. Karena si bisnya ini telat juga 40 menit, jadi saya nggak bisa ngejar kereta jam 5. Agak sedikit kecewa ya teman-teman. Yah, mau gimana lagi sih. Karena tiba-tiba ada rombongan ganti armada mengakibatkan bisnya terlambat. Di stasiun Halim sekarang udah rame banget sama tenan-tenan ya. Ini ada tenan yang jualan koper, sepatu, dan lain-lain. Ada juga tempat jual makanan pastinya teman-teman. Udah bener-bener rame dari terakhir saya kesini ya. Saya jarang banget naik kereta cepat, dikarenakan untuk saya pribadi lebih seneng apabila aksesibilitasnya langsung ke Gambir atau Pasar Senen. Karena sering ngetrip juga kan dari Gambir dan Pasar Senen, sehingga untuk saya cocoknya naik kereta Parahyangan, kalau nggak Cikuray, Serayu kayak gitu. Tapi sekali-kali kita naik kereta cepat ya. Di sana ada vending machine untuk membeli tiket dan juga mencetak kartu ya, atau tiketnya teman-teman. Coba kita cek. Kalau di aplikasi Whoosh, pembelian tiket itu dilakukan maksimal 30 menit sebelum keberangkatan sih.
layanan tidak tersedia. Oh, yang ini bisa nih. Kita cek ya untuk beli tiket ke Tegaluar hari ini. Iya, sama. Sekarang kan udah 16 lebih 49 menit ya. Tuh. Jadi bisa dilakukan sebelum 30 menit sebelum keberangkatan. Dan untuk kereta cepat terakhirnya itu jam 7 malam. Ke halaman utama ya. Pengambilan tiket. Nah, tinggal masukin nama penumpang di sini. Sama nomor. Oke. Ini dia tiket untuk kereta cepat. Ini tiketnya jangan sampai hilang ya teman-teman, karena akan digunakan untuk check-in dan juga check-out dari stasiun. Di sini juga ada layanan pelanggan atau customer service, sehingga apabila teman-teman mau membeli tiket langsung banyak gitu ya untuk rombongan, ataupun juga ada keluhan, kendala dan lain-lain, bisa ke sana. Dan untuk pintu keberangkatannya lewat sini ya. Nah, di sini. Untuk ruangannya adem, ber-AC. Udah jam 16 lebih 53 menit. Sekitaran setengah jam lagi keretanya bakal berangkat. Ini tas kita dimasuk ya, di X-ray. Dan ini nih. Oh. Jadi pemeriksaannya udah kayak di bandara, teman-teman. Nah, udah kayak gini. Barusan saya udah lewat proses security check. Sekarang udah ada di area ruang tunggu di dalam. Tinggal nunggu waktu giliran check-in ya teman-teman. Nah, untuk perjalanan naik kereta cepat, kalian itu tidak bisa terburu-buru. Dikarenakan gate akan ditutup 5 menit sebelum keberangkatan. Sehingga kalau misalkan sudah 5 menit sebelum keberangkatan, teman-teman belum ke sana, belum check-in ya, tap tiket, ya udah bakal ketinggalan kereta. Kayak gitu. Ada satu hal yang saya pelajari untuk teman-teman yang memang mau dari arah Soekarno-Hatta menuju ke arah Halim. Kalian itu membeli tiket Wush-nya OTS aja di sini atau on the spot. Bisa secara online 30 menit sebelum keberangkatan via aplikasi Wush ataupun juga lewat counter tiket. Nah, kenapa saya menyarankan untuk membeli tiketnya on the spot aja di stasiun Halim ini? Dikarenakan kasusnya takut seperti tadi. Harusnya bisa ya berangkat dari Soekarno-Hatta jam 3 sore, ini bisnya berangkat 40 menit kemudian. Nah, kalau misalkan sampai ketinggalan kereta cepat, ya kita yang rugi. Tiketnya hangus, nggak ada kompensasi dan lain-lain. Mungkin itu aja sih teman-teman untuk hal yang harus kalian notice ya. Lalu untuk kereta cepat, ada 3 kelas layanan. Yang pertama ada first class dengan harga tiket Rp600.000, ada juga bisnis kelas seharga Rp450.000, dan yang ketiga ada kereta premium ekonomi. Untuk harga tiket premium ekonomi bisa dibilang fluktuatif, tergantung kapan hari keberangkatannya. Nah, apabila di hari weekday seperti sekarang ini, teman-teman bisa dapat harga Rp225.000, tergantung jam keberangkatan juga ya. Kalau jam-jam pagi biasanya lebih mahal, kayak jam-jam mau berangkat kerja gitu teman-teman. Yang saya perhatikan untuk harga tiket kereta cepat dari Jakarta menuju ke Bandung di kelas premium ekonomi dari harga Rp225.000, kadang di weekend itu mencapai 300 sampai dengan 350 ribuan. Jadi benar-benar harganya fluktuatif banget ya. Kalau weekday kayak sekarang saya dapat harga tiketnya murah Rp225.000. Tapi mungkin kalau di hari Sabtu, Minggu, apa di hari Jumat, itu mungkin harga tiketnya bisa berbeda. Lalu untuk jam keberangkatan kereta cepat juga sangat banyak, dimulai dari pukul 6 lebih 25 menit, ada lagi jam 7 pagi, terus ada lagi jam 7.25, jam 8, sampai dengan seterusnya hingga pukul 19.00. Bisa dibilang untuk interval dari perjalanan kereta cepat 30 menit sekali ya.
25 sampai dengan 35 menitan. Ini lagi proses untuk check-in ya teman-teman. Nah, untuk scan-nya itu bisa via HP. Kalau lewat HP biasanya agak sedikit sulit ya. Kadang terbaca, kadang enggak. Makanya saya lebih suka untuk cetak tiket kayak gini. Simple. Udah, kayak gitu. Keretanya ada di peron nomor 1 ya. Yuk, langsung ke atas. Nah, sekarang ini saya bakal duduk di ekonomi 715F. Sepertinya ini teman-teman. Nah, kalau nggak salah biasanya tuh di sana ada running text yang tertulis gitu, tapi mati tulisannya. Gerbong berapa Bapak? 8. Gerbong 8 depannya. Ini 7 ya Pak ya? 7 berapa? 15F. 15F bisa sebelah kiri. Oke, makasih ya. Mari silakan. Sekarang ini saya udah berada di dalam kereta cepat dari arah Halim menuju ke arah Bandung, dan teman-teman bisa lihat sendiri untuk ambience-nya agak sedikit remang-remang ya. Dan ini sejujurnya untuk suhu ruangan bisa dibilang agak sedikit gerah. Tadi saya tanya kepada petugas, "Loh Mbak, ini nomor kursi saya yang mana?" Karena biasanya untuk nomor kursi ada di atas ini kan lampunya. Terus kata petugasnya lagi ada pemadaman dan nanti akan dinyalakan sekitar pukul 17 lebih 12 menit teman-teman. Saya baru tahu ya, di KCIC pun ada sistem pemadaman. Saya kira pemadaman itu cuma di luar sama PLN. Taunya di kereta juga ada sistem pemadaman. Ini udah jam 17 lebih 12 sih kalau di jam saya. Harusnya bentar lagi dinyalain ya. Udah agak gerah ini. Nah, biasanya kan ini ada kursi. Di sini tuh ada tulisan nomor seat berapa yang nyala. Tapi sekarang masih dalam kondisi mati ya teman-teman. Terus lampu juga hanya beberapa yang dinyalakan. Tuh, ada LRT juga. Kalau misalkan teman-teman dari arah Jakarta mau naik LRT ke Halim bisa. Stasiunnya ada di sebelah sana ya. Jalan kaki lewat Skybridge ini nih. Tuh. Nah, sekarang udah mulai nyala nih teman-teman. Tuh, udah mulai ada nomor kursinya kan. Terus lampunya juga udah terang. Udah berasa juga ada angin yang bertiup. Oke teman-teman, jadi kurang lebih seperti ini ya untuk kereta cepat Jakarta-Bandung di kelas premium ekonomi. Untuk baris kursinya ada 18 dan konfigurasi 23. Ada yang kapasitas 2 orang dan juga ada yang kapasitas 3 orang. Dari desain interiornya bagus banget, kelihatan simple, elegan, dan mirip-mirip juga sih seperti kereta eksekutif serta kereta ekonominya New Generation milik KAI. Lalu dari segi fasilitas di atas sana terdapat rak bagasi untuk nyimpan barang-barang penumpang, dan di sini ada juga meja lipat. Tuh. Jadi meja lipatnya ada di depan ya, bukan di bawah handrest. Dari segi legroom udah leluasa banget. Memang nggak lebih lega dari kereta kelas eksekutif, tapi kursi depan tidak akan sampai mentok juga ke lutut. Di sini ada kantong kecil untuk nyimpan barang-barang kecil dan lain-lain. Lalu di sini juga ada tirai yang bisa kita buka tutup secara manual ya, ditarik dan didorong kayak gini tuh. Ada juga colokan listrik di bawah seat di sini teman-teman. Dan untuk recliningnya bisa diatur di sini. Nah, untuk pintunya udah otomatis akan terbuka sendiri ya. Di sini ada rak bagasi juga teman-teman yang cukup besar. Ada tong sampah di bawah sini nih. Lalu di sini area toilet. Kita coba buka ya. Nah, toiletnya kurang lebih seperti ini. Cara nguncinya ditarik ke atas. Dari segi luas toilet, ini udah leluasa ya teman-teman. Dan fasilitasnya ada cermin dengan ukuran gede banget. Ada wastafel juga yang besar. Tuh. Di sini ada tempat sabun ya. Lalu di bawahnya ada tong sampah di sini. Ada juga bidet mengalir dengan normal. Di sini ada tombol flush.
Terus ada tempat tisu, ada juga pewangi ruangan, dan di sini ada gantungan untuk menggantung pakaian. Sekarang jam 17:24 ya. Udah berangkat nih dari stasiun Halim. Jadi untuk perjalanan naik kereta cepat yang saya perhatikan kadang jam stasiun dengan jam kita itu bisa selisih 2 atau 3 menit malah teman-teman. Selamat sore, penumpang yang terhormat. Atas nama KCIC, kami mengucapkan selamat datang dalam perjalanan bus nomor G1047. Bus dengan tujuan akhir Stasiun Tegaluar Summarecon, dengan pemberhentian di Stasiun Karawang dan Stasiun Padalarang. Demi kenyamanan bersama, kami himbau untuk memelihara fasilitas serta menjaga kebersihan. Penumpang yang kedapatan merokok akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tersedia layanan kereta makan di kereta nomor 5. Untuk info lebih lanjut, silakan lihat kartu menu yang tersedia di saku kursi Anda. Perhatikan lapang toilet yang tertera di samping penunjuk kecepatan. Terdapat stop kontak di antara jula kursi yang dapat digunakan untuk melindungi daya perangkat Anda. Selamat menikmati perjalanan Anda. Terima kasih. Keretanya belum lama meninggalkan stasiun Halim dan kecepatan sudah ada di angka 146 km per jam. Memang akselerasi kereta cepat ini gokil sih teman-teman. Tepat sesuai dengan schedule pukul 17:25, kereta cepat Wush yang saya naiki sudah diberangkatkan dari stasiun Halim. Semoga perjalanan kali ini lancar dan nanti tiba di tujuan dalam keadaan selamat dan juga tepat waktu. Nah, sejauh ini di kereta 7, hitungannya masih cukup lenggang teman-teman, masih banyak kursi yang kosong. Dan untuk perjalanan kereta cepat Wush kali ini dari Halim menuju ke Tegaluar akan ditempuh selama 54 menit. Hampir 1 jam, dan biasanya itu saya naik kereta cepat Wush, dia waktu tempuhnya kurang dari 50 menit. Kenapa seperti itu? Karena kereta cepat yang saya naiki akan berhenti di semua stasiun. Ada pemberhentian di stasiun Karawang, Padalarang, dan juga Tegaluar. Jadi kalau misalkan kereta cepatnya langsung di stasiun Karawang, baru waktu tempuhnya 47 menitan kayak gitu. Sekarang kecepatan keretanya ada di angka 258 km. Dari guncangan ini halus banget, asli. Teman-teman bisa lihat untuk mobil yang jalan di samping bisa kita salip dengan mudahnya.
Saking berasa perbandingan kecepatan antara kereta ini dengan mobil-mobil yang ada di sana ya. Mobil-mobil di sana mungkin kecepatannya sekitar 100 km per jam gitu teman-teman. Tapi kereta ini kan bisa melaju sampai dengan kecepatan 350 km per jam. Kecepatan kereta ini terus bertambah sampai dengan kini 307 km per jam. Wow. Memang selalu amazing kalau naik kereta cepat. Apalagi di lintas ini ya teman-teman, yang ada jalan tol di sampingnya itu. Mobil-mobil bisa disalip dengan mudah. Perbedaan kecepatan yang signifikan, kayak dilewatin aja gitu. Berasa mobil yang di samping tuh kayak nggak maju, padahal keretanya yang kecepatan gitu loh. Keretanya secara perlahan udah menurunkan kecepatan ya, karena memang kereta ini akan berhenti dulu di stasiun Karawang. Dari Halim ke Karawang rasanya sebentar banget teman-teman. Gokil emang. Papasan ya barusan. Dan ketika papasan tuh rasanya ngagetin gitu loh. Kayak keretanya agak sedikit bergoyang ke kanan. Sampai mbaknya tadi yang depan tuh istighfar ya. Penumpang yang terhormat, sesaat lagi bus akan tiba di stasiun Karawang. Tuh, udah sampai lagi Karawang. Penumpang dengan tiket tujuan akhir stasiun Karawang. Kita berangkat jam 17.25. Jam 17.37 menit persiapan masuk Karawang. Ya kurang lebih 15 menit ke Karawang tuh. Ini persiapan masuk di stasiun Karawang. Satu hal yang saya agak sedikit bingung dari stasiun Karawang, ambience-nya ini loh, kayak jauh dari mana-mana banget teman-teman. Bahkan kayak lebih terpencil dari stasiun Tegaluar. Kalau Tegaluar kan saya masih kebayang gitu ya, jalannya kemana kalau ke arah Rancaikek, kalau ke arah Bandung kemana. Tapi ini kalau stasiun Tegaluar bener-bener rasanya tuh kanan kiri jauh kemana-mana gitu loh. Buat teman-teman yang hafal dari kota Karawang gitu ya, mau ke stasiun KCIC Karawang ini membutuhkan waktu berapa lama, bisa komentar di bawah ya. Ada juga tuh penumpang yang naik, lumayan lah, 20 orang kayaknya ada. Perasaan pintu kereta cepatnya sudah ditutup dari tadi. Sekarang udah 17.47 belum berangkat juga. Padahal di jadwal 17.42 berangkatnya. Terhormat, kami memohon maaf. Saat ini perjalanan Anda sedang tertahan untuk beberapa saat. Untuk memastikan keselamatan dan keamanan perjalanan Anda, petugas saat ini sedang melakukan pemeriksaan secara menyeluruh. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih. Dear passengers, this train is Ada gangguan, aduh. due to a safety and Sekarang udah jam 18.02. Sudah 20 menit kereta ini tertahan di Karawang. Masih belum ada tanda-tanda untuk berangkat. Harusnya malah udah sampai Padalarang ya teman-teman. Entah dari Padalarang menuju ke Tegaluar. Buset, kayaknya hari ini saya apes banget dah. Sekarang jam 18.05 ya, berangkat dari stasiun Karawang. pemeriksaan sarana dan prasarana sudah selesai dilaksanakan. Saat ini bus dinyatakan aman dan dapat dijalankan kembali. Mohon maaf jika terdapat ketidaknyamanan. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.
Dear passengers, the safety and security check has been conducted by our staff, and normal train service will resume shortly. We apologize for any inconvenience caused. Thank you. Salam. Mus. Yes. Sekarang jam 18:22 baru tiba di stasiun Padalarang, dan harusnya 18:19 tiba di Tegaluar ya teman-teman. Kebanyakan penumpang itu bakal turun di stasiun Padalarang ini. Jadwal pemberhentiannya cuma 3 menit. Nah, kalau di Padalarang terintegrasi dengan kereta biasa ya teman-teman, kereta lokal atau kereta konvensional. Itu ada kereta lokal tuh masuk Padalarang. Oke teman-teman, jadi sekarang ini perjalanan kereta cepat yang saya naiki sudah diberangkatkan kembali dari stasiun Padalarang, dan kurang lebih selama 10 atau 15 menit ke depan harusnya kereta ini tiba di tujuan akhir stasiun Tegaluar. Oleh karena itu saya mau share dulu beberapa poin yang bisa jadi kesimpulan dalam perjalanan kali ini. Yang pertama, untuk mode transportasi umum dari Bandara Soekarno-Hatta menuju ke Bandung itu tuh banyak banget setiap harinya. Ada travel, ada juga bis, dan teman-teman juga bisa naik kereta cepat dengan cara naik Damri dari Bandara Soekarno-Hatta menuju ke arah stasiun Halim KCIC dengan harga tiket Rp80.000. Untuk jadwal bisnya itu sangat banyak, intervalnya tiap jam ada, namun dilayani sejak jam 7 pagi sampai dengan jam 7 malam. Lalu untuk perjalanan kereta cepat juga dari stasiun Halim menuju ke stasiun Tegaluar banyak banget setiap harinya. Dalam 1 jam ada 2 keberangkatan. Intervalnya 25 sampai dengan 35 menitan ya. Ada jam 6:25, lalu ada lagi jam 7, jam 7:25, jam 8, sampai dengan seterusnya. Nah, apabila teman-teman ingin mode transportasi yang lebih cepat, teman-teman bisa menggunakan bis Damri dari arah Bandara Soekarno-Hatta menuju ke stasiun Halim dengan estimasi waktu tempuh 70 menit sampai dengan 1,5 jam mungkin ya. Dan perjalanan kereta cepat kurang lebih sekitar 1 jam. Total perjalanan mungkin membutuhkan waktu 2,5 jam, sehingga kalian bisa menghemat waktu 1 sampai dengan 1,5 jam. Namun dengan catatan ya teman-teman, apabila planning kalian berjalan dengan normal seutuhnya. Nah, tadi kan saya ada kendala. Bis Damri yang saya naiki harusnya keberangkatan jam 3 sore, mundur 40 menitan. Baru berangkat itu jam 15:37 kalau nggak salah. Dan kereta cepat yang saya naiki juga ada keterlambatan 20 menitan. Dengan banyaknya kendala seperti tadi, mengakibatkan planning saya benar-benar agak sedikit hancur ya teman-teman. Karena seharusnya yang saya hitung-hitung, apabila teman-teman naik bis Damri dengan keberangkatan on time jam 3 sore dari Soekarno-Hatta, seharusnya kalian bisa mengejar jam keberangkatan pukul 5 sore. Dan tiba di Bandung juga harusnya sekitaran sebelum jam 6 sore gitu teman-teman. Tapi ya karena hari apes nggak ada di kalender, bener-bener perjalanan saya agak sedikitnya terganggu gitu ya. Planningnya berubah banget. Di tujuan akhir stasiun Tegaluar Summarecon. Kami persilakan Anda untuk mempersiapkan diri. Periksa dengan teliti barang bawaan Anda agar tidak ada yang tertinggal atau tertukar. Tersedia shuttle gratis menuju Summarecon Mall Bandung dan menuju Jatinangor Golf. Sekarang waktu menunjukkan pukul 18:40 ya. Kereta yang saya naiki baru saja tiba di stasiun Tegaluar. Ada keterlambatan 21 menit.
Makasih Mbak. Ya, alhamdulillah sudah tiba di Tegaluar. Nah, ini dia untuk pintu keluarnya lewat ke bawah ya, teman-teman. Ya, cuman gitu doang kalau mau keluar stasiun, gampang banget. Nah, ini stasiun Tegaluar ya, teman-teman. Di sini ada tempat untuk membeli tiket atau vending mesin juga, sama seperti di stasiun Halim. Ternyata untuk di stasiun Tegaluar ada juga shuttle free nih. Tadi kalau nggak salah ke Jatinangor ada sih, sama ke Mall Summarecon. Alhamdulillah teman-teman, setelah menempuh perjalanan yang cukup panjang dari Bandara Soekarno-Hatta International Airport, sekarang saya sudah tiba di kota Bandung di stasiun Tegaluar. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan, menonton video saya dari awal sampai akhir. Jangan lupa di like, di share, dan juga di subscribe. Kita berjumpa lagi di video-video berikutnya. Bye-bye.